generasi yang cerdas, insan yang beriman serta bertakwa kepada Tuhan Sang Pencipta. Sekolah anugerah terdepan, bersatu melayani bersama, membangun insan mandiri berprestasi, raihlah masa depan gemilang. Untuk berprestasi, wujudkan kasih pada sesama, latih dirimu, disiplin, amalkan nilai Pancasila. Good morning class, good morning mom and dad. How are you today? I wish you and your family are fine. Bismillah in tematik SBDP class today. Selamat pagi anak-anak hebat, selamat pagi mama dan papa, siswa orang tua siswa kelas 5B yang selalu setia mendampingi putra putri tercinta dalam pembelajaran dari kita hingga saat ini. Berjumpa kembali dengan Bismillah hari ini dalam pembelajaran tematik muatan SBDP. Sebelum Bismillah awali kegiatan pembelajaran hari ini, mari kita satukan hati dalam doa. Kita berdoa, tundukkan kepala, izinkan Bismillah pimpin anak-anak dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini, kami akan memulai kegiatan belajar hari ini. Kiranya Tuhan memberikan kepandaian kepada kami. Berkatilah sekolah kami dan guru-guru kami yang akan mengajar serta orang tua kami. Amin. Bagaimana kabarnya anak-anak semua? Tentu sudah siap belajar dan menyimak pembelajaran yang akan kita berikan hari ini. Untuk dapat mencapai tujuan pembelajaran hari ini, Bismillah sudah siapkan video pemaparan materi. Silakan kalian catat pada buku catatan kalian dan kalian pelajari kembali untuk penguatan materi kalian, yaitu Bismillah berikan kuis untuk materi hari ini. Silakan disimak anak-anak. Bagaimana anak-anak? Untuk materi hari ini, Bismillah harapkan dengan pemaparan materi yang Bismillah berikan pada video pembelajaran dapat membantu anak-anak dalam pemahaman materi hari ini. Untuk penguatan, silakan kalian buka Google Classroom kelas 5B. Bismillah sudah siapkan beberapa kuis mengenai materi yang mau dipaparkan hari ini. Tidak lupa Bismillah pesankan, catat materi yang sudah Bismillah berikan agar kalian bisa mempelajarinya setiap saat sebagai materi di tema 3, subtema 2 dan 3 hari ini. Nah, sekian untuk hari ini. Tidak lupa Bismillah pesankan, tetap ikuti protokol kesehatan, terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, dan jangan lupa berdoa. Terima kasih untuk mama dan papa yang sudah selalu setia mendampingi putra putri tercinta dalam pembelajaran hingga saat ini. Selamat pagi anak-anak hebat. Hari ini Bismillah akan menjabarkan materi SPDP tema 4 untuk subtema 1. Ini hanya berupa pengulangan materi ya dari materi-materi sebelumnya, yaitu mengenai tangga nada mayor dan tangga nada minor. Lagu bertangga nada mayor dan minor memiliki ciri-ciri yang berbeda. Untuk ciri-ciri lagu bertangga nada minor yaitu pertama, dinyanyikan dengan riang gembira, penuh semangat, biasanya diawali dan diakhiri oleh nada do sama dengan C dan memiliki interval 1, 1 setengah, 1, 1, 1 setengah. Sudah kita pernah pelajari ya pada materi di tema sebelumnya. Ya, jadi materi hari ini hanya untuk mengingatkan kembali. Adapun contoh lagu bertangga nada mayor yaitu pertama Hari Merdeka, Indonesia Raya, Garuda Pancasila, Naik Delman, Gundul-gundul pacul, Manuk dadali, Naik becak, dan yang lainnya. Sedangkan untuk ciri-ciri lagu bertangga nada minor yaitu 1. Dinyanyikan dengan hikmat, bersifat dengan perasaan haru atau sedih, diawali dan diakhiri oleh nada la sama dengan a,
dengan interval 1,5, 1,5, 1,1. Adapun contoh lagu bertangga nada minor yaitu Mengheningkan Cipta, Gugur Bunga, Syukur, dan lagu daerah Bubui Bulan dan Boleh Libu. Dalam segi menyanyikan lagu juga berbeda ya anak-anak. Untuk selanjutnya, Miss Mila akan lanjutkan untuk mengulang kembali materi tematik tema 4, subtema 2 dengan materi yang sama yaitu tentang pola lantai pada tari daerah. Pola lantai adalah garis yang dilalui oleh penari saat memperagakan gerakan suatu tarian. Ada dua macam pola lantai utama yaitu pola lantai garis lurus dan pola lantai garis lengkung. Beberapa contoh pengembangan dari pola lantai garis lurus yaitu: pertama, pola lantai garis lurus ke samping di mana penari berbaris berjajar dari kanan ke kiri. Sedangkan pola lantai lurus ke depan yaitu penari berbaris dari depan ke belakang. Untuk pola lantai diagonal yaitu penari berbaris mulai dari menyudut dari sudut kanan ke sudut kiri dan begitu juga sebaliknya. Sedangkan pola lantai zigzag adalah perpaduan antara pola lantai garis ke samping dan diagonal. Untuk selanjutnya pola lantai garis lengkung yaitu ada pola lantai lingkaran, pola lantai lengkung ke belakang, dan pola lantai lengkung ke depan. Beberapa contoh tari kreasi daerah dan pola lantai yang terbentuk. Yang pertama yaitu tari piring. Tari piring merupakan tarian daerah yang berasal dari Sumatera Barat, di mana tari piring menggunakan pola lantai garis lengkung dan lingkaran. Yang kedua yaitu tari saman. Tari saman adalah suatu tarian daerah yang berasal dari Aceh yang menggunakan pola lantai garis lurus. Selanjutnya tari pendet yang berasal dari Bali menggunakan pola lantai garis lengkung. Dan tari kecak yang berasal dari Bali juga menggunakan pola lantai lingkaran. Selanjutnya ada tari sekapur sirih yang berasal dari Jambi menggunakan pola lantai diagonal. Pola lantai yang digunakan pada tarian daerah memiliki makna masing-masing. Dari pola lantai yang digunakan yaitu garis lurus memberikan kesan lembut, garis mendatar memberikan kesan istirahat, garis melingkar atau melengkung memberikan kesan manis, sedangkan garis diagonal memberikan kesan kuat. Untuk selanjutnya, Miss Mila akan lanjutkan materi kita di tema 4 untuk subtema 3, yaitu mengulang kembali, mereview kembali materi tentang gambar cerita, di mana materi gambar cerita sudah pernah kita pelajari pada tema sebelumnya. Gambar cerita adalah suatu gambar yang terdapat pada suatu karya tulisan. Berikut Bismillah sajikan beberapa contoh gambar cerita, yaitu berupa komik. Adapun fungsi gambar cerita yaitu pertama, memperjelas suatu cerita. Selanjutnya menegaskan isi dari suatu cerita atau paparan peristiwa dan memperindah jalannya suatu cerita yang disajikan. Satu gambar cerita hanya menceritakan salah satu adegan atau bagian dari sebuah cerita. Pada gambar di bawah, nampak Jaka dan Rudi diberi gambar yang harus diwarnai bersama. Jadi satu gambar hanya menceritakan salah satu cerita adegan atau bagian dari sebuah cerita. Untuk menggambarkan suasana, perlu adanya objek gambar. Objek gambar dapat berupa
manusia, hewan, tumbuhan, dan benda-benda yang ada di sekitar kita. Adapun langkah-langkah dalam membuat gambar cerita yaitu: pertama, menentukan ide ataupun gagasan yang akan kita gambar dalam suatu gambar cerita. Kedua, yaitu membuat sketsa. Sketsa adalah suatu gambar kasar ya, sebelum dipertebal. Selanjutnya yang ketiga adalah mewarnai gambar, di mana dalam mewarnai gambar cerita ada dua teknik yang digunakan, yaitu teknik kering dan teknik basah. Untuk selanjutnya, Miss Mila akan menjelaskan satu persatu langkah-langkah dalam membuat gambar cerita. Pertama, yaitu dalam menentukan ide ataupun gagasan suatu gambar cerita terdiri atas: pertama, penentuan tema dari cerita. Selanjutnya, kita menentukan tokoh yang akan kita gambar dalam cerita, kemudian karakter dari tokoh cerita tersebut, kemudian suasana dari gambar cerita tersebut, serta latar dari cerita yang akan kita gambar. Tahap kedua yaitu membuat sketsa. Sketsa adalah suatu rancangan gambar. Sketsa biasanya dibuat dengan menggunakan pensil, kemudian dipertegas sebelum mewarnai. Tahap selanjutnya yaitu mewarnai. Fungsi dari warna adalah agar gambar menjadi lebih indah dan menarik. Adapun alat yang digunakan untuk mewarnai yaitu berupa krayon, spidol, cat air, ataupun cat minyak. Sekian materi yang Miss Mila jabarkan hari ini. Terima kasih anak-anak, tetap semangat dalam belajar. Tidak lupa Miss Mila ingatkan pula untuk anak-anak, silakan dicek kembali dari awal semester 1 pembelajaran kita di Google Classroom. Apabila ada latihan-latihan yang anak-anak belum kerjakan, Miss Mila harapkan kalian tuntaskan sehingga penilaian tengah semester kalian nanti yang akan dibagikan minggu depan agar tidak ada yang kosong dan tidak menghambat penilaian kalian di PTS. Silakan kalian cek kembali dan kalian tuntaskan dan kalian kirimkan kembali ke Google Classroom. Apabila ada hal yang kurang kalian pahami, silakan kalian tanyakan dan chat Miss Mila secara pribadi ataupun kita diskusikan dalam grup pembelajaran kita di WA Group 5. Sekian untuk hari ini. Untuk menutup pembelajaran hari ini, izinkan Miss Mila tuntun anak-anak dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas pimpinanmu selama kami belajar hari ini. Terima kasih untuk guru dan orang tua kami yang sudah bekerja sama